sekarang kita mau berdoa, kita memulai sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan karena atas penyertaan dan tuntunan Tuhan, sehingga kami, anak-anak Tuhan, boleh bersekolah minggu di pagi hari ini dengan sukacita. Tuhan Yesus, sertai sekolah minggu kami ini dari awal hingga akhirnya nanti. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja atas kami anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji nama Tuhan lagi ya adik-adik dengan judul Mata Tuhan Melihat. Apa yang jahat, no, kamu
adik-adik di rumah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Bagi saudara kami yang berada di luar sana, dimanapun berada, biarlah Tuhan memberkati mereka, agar dapat ikut membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Seperti kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Nas Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 24 dan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 24, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Dan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 12, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Sepanjang kitab Kisah Para Rasul, kita membaca bagaimana Roh Kudus yang adalah Tuhan sendiri bekerja dalam diri-diri orang-orang percaya untuk menyaksikan kabar sukacita keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Juga Roh Kudus itu memupukkan orang-orang percaya untuk mujizat-mujizat. Demikian juga apa yang kita baca hari ini adalah bagaimana Roh Kudus yang menuntun dan mengutus Barnabas dan Paulus untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang Siprus, suatu tempat yang lebih jauh dari tempat biasa murid-murid memberitakan firman Tuhan. Bacaan ini dimulai dengan cerita Barnabas dan Saulus yang baru kembali dari Yerusalem ke Antiokhia, yaitu kota di mana selama ini mereka tinggal dan mengajar. Di Antiokhia ini di mana pertama kalinya orang percaya disebut Kristen. Dalam suatu kesempatan di mana mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus menyampaikan sebuah tugas khusus untuk mereka berdua. Mereka disuruh ke Siprus dan untuk menyampaikan kabar baik di sana. Demikianlah, setelah mendengar perintah itu, mereka segera berangkat. Di kota Salamis, yang merupakan kota pelabuhan yang besar, kedua rasul mulai memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Mungkin karena di tempat inilah mereka mulai-mula bisa diterima. Setelah itu menyusuri pulau itu sesampai di Papos, yang merupakan ibu kota provinsi tempat di mana Gubernur Sergius Paulus tinggal. Target pelayanan Barnabas dan Paulus adalah Gubernur Sergius Paulus karena dengan merangkul seorang gubernur dan akan lebih mudah bagi mereka bisa menerima di tempat itu. Namun hal itu bukanlah hal yang mudah. Walaupun gubernur itu seorang yang adalah orang penganut kepercayaan tertentu, di samping itu ada juga para pengajar agama atau kepercayaan yang akan terganggu jika ada pengajaran yang baru yang akan diterima oleh seorang gubernur. Tetapi nampak Roh Kudus yang telah terlebih dahulu bekerja untuk membuat sang gubernur menerima Barnabas dan Paulus. Karena itu, ia pun memanggil kedua rasul itu untuk memberitakan firman kepadanya. Dan karena hal itu, ada yang sangat terganggu. Seorang penyihir dan nabi palsu Bar-Yesus, yang juga disebut dengan Elimas, merasa terganggu akan kehadiran kedua orang itu. Sehingga ia berusaha untuk menghalanginya. Si penyihir itu pastilah seorang penyembah setan. Karena jika ia seorang Yahudi,
yang menyembah Tuhan tentunya ia sangat anti Tuhan. Iblis menggunakan si penyihir untuk menghalangi firman Tuhan sampai ke telinga sang gubernur. Karena hal itu, Roh Kudus bekerja melalui Paulus untuk menghancurkan halangan yang dilakukan oleh iblis tersebut. Atas kuasa dan penyertaan Roh Kudus, firman Tuhan dapat sampai ke telinga gubernur Sergius Paulus, dan dengan demikian ia menjadi percaya dan memberikan kesempatan yang luas untuk pemberitaan firman Tuhan di Pulau Sirpus. Beberapa hal menarik yang dapat kita renungkan dan ajarkan kepada anak-anak melalui cerita ini adalah yang pertama, tentang bagaimana kita memahami rencana Tuhan bagi diri kita. Dalam bacaan ini, digambarkan bagaimana orang-orang percaya yang beribadah dan berpuasa kemudian mampu mendengar dan memahami maksud Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Ketekunan beribadah membuat percaya mampu memahami maksud Tuhan. Demikian juga kita mampu untuk mendengar dan memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Hal yang kedua adalah tentang peran Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Hak kepada Gubernur Sergius Paulus, yaitu pernyataan Roh Kudus membuat setiap usaha iblis untuk menghalangi firman Tuhan dalam hidup kita, walaupun ada banyak tantangan yang akan menghalangi kita jika kita membiarkan Roh Kudus yang bekerja, bukan sebaliknya dengan kemampuan kita semata. Untuk itu, dapat ditegaskan kepada anak-anak untuk selalu setia beribadah kepada Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita bagi kemuliaan namanya. Dan biarkan Tuhan bekerja dalam setiap rencananya untuk hidup kita dengan cara selalu meminta tuntunan Roh Kudus dalam setiap hal yang kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Adik-adik, marilah kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Buat sekolah kami, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Meskipun kami belajar dari rumah kami masing-masing Tuhan. Buat orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Terlebih lagi Tuhan, semoga pandemi ini kami cepat berlalu dan kami boleh melaksanakan rutinitas kami seperti dulu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kamu juga mengampuni orang besar pada kami. Jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di rumah, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita dikumpulkan seperti minggu-minggu yang sebelumnya, dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan dikumpulkan di pastori gereja Pakat atau di BPH Majelis Jemaat GBI Pasaman. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti kata berdoa.
Aku memberikan uang dermaku untuk persembahan buat kerjamu. Aku masih anak, sedikit dermaku, tapi itu banyak bagi matamu. Tuhan ada lagi yang hendak kuberi, yakni cinta kasih kepada Al-Masih. Amin. Adik-adik, kita memuji nama Tuhan lagi dengan judul Bawa Persembahan. Ada yang ada di rumah, ibadah kita telah berakhir, tetapi kita bersatu masih dalam persekutuan di dalam Tuhan. Informasi untuk minggu depan, sekolah minggu akan dilayani oleh guru-guru dari sekolah minggu Gereja Kalawar. Nanti ada namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan masih tetap memelihara kami dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Berkati orang tua dalam pekerjaan mereka ya Allah. Kami tetap berharap dan berlindung hanya kepada Engkau saja. Kami tetap menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang telah kami dengar dari firman Tuhan hari ini, kami percaya menjadi berkat bagi kami. Kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan kembali dengan memuji Tuhan selesai sekolah minggu.